kasih ya udah di sini. Jadi yang belum tahu, konseling kelompok itu adalah layanan yang diberikan oleh seorang konselor kepada konseli untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Nah, dalam hal ini itu saya sebagai konselor, kalian sebagai konseli. Jadi kita semua adalah satu anggota kelompok. Gitu. Nah, di sini saya itu sebagai konselor itu yang membantu untuk menyelesaikan masalah yang nantinya konseli alami. Nah, kalau konseli itu teman-teman semua itu namanya konseli yang nantinya akan mendapatkan layanan konseling. Nah, di sini ada beberapa asas, yaitu ada asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukaraan. Nah, asas kerahasiaan itu nantinya dimana ketika teman-teman semua menceritakan permasalahannya, itu tidak akan bocor kemana-mana dan sangat aman. Jadi tenang saja ketika mau bercerita. Kemudian ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu dimana nantinya ketika teman-teman bercerita itu bisa terbuka, bisa enjoy tanpa ditutup-tutupi, tanpa disembunyi-sembunyiin begitu. Kemudian ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini contohnya seperti tadi teman-teman kesini kan tanpa paksaan ya. Ya. Sebelumnya kita sepakati terlebih dahulu durasi waktu konseling ini ada 30 menit. Nah, dalam 30 menit itu tadi silakan teman-teman bercerita. Di sini saya mengangkat tema tentang kurangnya kepercayaan diri. Karena tadi belum perkenalan, silakan perkenalan terlebih dahulu mulai dari yang kiri. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sela Valina Sofa, bisa dipanggil Ova aja ya. Oh iya, Kak Ova dari mana Kak Ova? Saya dari Kudus. Ya. Kamu nggak? Saya Gila. Gila saja. Iya, Gila saja. Kalau kamu? Perkenalkan, nama saya Bu, nama saya adalah Diulang Prakus, biasa dipanggil Juan. Oh, bukan Prakus ya? Iya. Astagfirullah. Dari mana dia? Saya dari MPT. Kalau mbaknya? Perkenalkan, nama saya Isma. Terus mbak ini? Perkenalkan, nama saya Munder. Oh, mbak Munder. Oke, baik. Sebelum melanjutkan konseling kelompok, saya ingin kita berjanji terlebih dahulu ya teman-teman. Baik, silakan ikuti kata-kata saya untuk ikrar konseling kelompok. Bisa dimulai sekarang. Saya yang telah bersedia hadir. Saya yang telah bersedia hadir dalam kegiatan konseling kelompok ini. Menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima. Menyimpan, memelihara, dan merahasiakan data-data atau keterangan lainnya. Yang saya terima, baik dari diri saya, atau dari siapapun juga, yaitu data dalam keterangan, yang tidak boleh dan tidak layak, diketahui oleh orang lain. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita langsung masuk. Silakan untuk menceritakan permasalahan dengan tema kurangnya kepercayaan diri. Silakan mulai dari Mbak Ova bercerita. Saya mengalami permasalahan ini, Bu. Misalnya kalau ada jadwal presentasi di kelas itu saya nggak pede, lebih ke agak diem kayak gitu. Isolasi saat presentasi. Iya. Terus kemudian Mbak Gila. Saya itu punya masalah takut sama respon orang lain gitu. Misal suaranya kurang keras atau misal lagi menjelaskannya terlalu melihat teks kayak gitu. Saat presentasi itu ya Mbak? Iya. Ya,
alami adalah terkadang itu muncul rasa takut saat kita sudah bersuara ataupun menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan, tapi dibantah oleh bantahan-bantahan yang sifatnya frontal. Seperti itu misalnya kalau ulang, dan udah. Berarti kamu kayak belum siap menerima konsekuensi ketika setelah menyuarakan begitu ya? Bukan konsekuensi itu, tapi bantahan orang lain untuk suaranya itu kadang-kadang sakit ya gitu. Ya, nggak seperti itu. Kalau saya sendiri mencerita kepercayaan diri itu kadang takut untuk apa namanya mau berpendapat atau bertanya itu kadang masih muter di pikiran terus, tapi kayak mau menyampaikannya itu belum bisa. Oke, selanjutnya berarti Kalau saya sendiri itu masalahnya ini lebih ke mobil. Nah, saya kan sering mandek ini harus baru. Nah, saya itu kadang merasa kayak kalau misalnya itu maju semangat. Karena saya melihat teman-teman saya itu kan mereka sudah punya jaringan kayak gitu ya, jadi lebih merasa gitu. Aku itu susah itu berbeda. Saya sendiri kan mulai dari nol, jadi merasa takut kalau ini semangat. padahal itu aslinya bayinya sudah siap begitu. Tapi Iya, cuma kurang cuma percaya iya, diri. karena kayak gimana Baik. Nah, dari cerita teman-teman tadi mau kita bahas ceritanya siapa terlebih dahulu untuk minggu ini. Pasti saja. Silakan Mas Dion untuk bercerita lebih lanjut. Ya, seperti yang saya bicarakan tadi, Bu dan teman-teman semuanya. Biasanya Mas Dion itu agak takut kalau sudah bilang ataupun sudah namanya presentasi. Kan tapi nanti ada orang lain yang bertanya ataupun berpendapat, tapi itu seakan-akan pendapatnya itu tanpa adanya data, nggak paham dengan apa yang saya sampaikan, tapi yang ditanyakan itu malah berbeda jalan. Nah itu salah satu ketidakpercayaan diri Mas Dion itu di situ. Karena setelah adanya hal itu, akhirnya Mas Dion lebih memilih untuk diam. Ngapain juga saya jelaskan pada orang kalau orang tersebut tidak bisa memahami. Maka dari itu kepercayaan diri dari Mas Dion ini belum jadi. Ya, kebetulan begitu ya karena dari cerita yang tadi, silakan ada yang mau menanggapi teman-teman. Mulai dari Mbak Ida, silakan. Bagaimana tanggapan Mbak Ida? Jadi permasalahannya Mas Dion tadi ya kan, ya awalnya aku percaya diri, terus karena ada orang lain yang membuatnya jadi merasa kurang percaya diri tadi ya. Itu menurut saya Mas Dion itu lebih ke ini ya trauma ada, cuman nggak lebih traumanya, kayak ada sesuatu yang membekas kan tadi ya mungkin itu aja. Kemudian Mbak Siti, silakan. Tadi saya kira pas Mas Dion bercerita kalau dia itu takut apa kayak ngomong gitu atau Iya. tadi awalnya gitu kayak dibantah terus maksudnya seperti itu Ditanya. Betul. tapi malah pas yang kedua cerita itu Muslim tadi bilangnya mereka presentasi audiensnya nggak paham, akhirnya Mas Dionnya malah nggak percaya diri. Berarti kan ini mungkin kirain itu ya percaya diri karena memang mungkin tidak didengar oleh namanya dalam forum tersebut, terus maksudnya nggak percaya diri. Tetap pada saya sih tetap percaya diri aja kalau memang anggapan itu benar dan ada manfaat. Selanjutnya silakan Mbak Ida. Kalau saya sih sependapat
curhat sama Mbak Isma saja. Saya diri, nggak usah mendengarkan. Oke, kalau untuk Mbak Ova, bagaimana tanggapannya? Saya setuju juga sama Mbak Isma tadi. Soal percaya diri itu kan dibangun dari diri sendiri juga kan. Mulai dari kita harus lebih pede untuk itu. Tergantung nanti nggak usah terlalu didengari juga dari orang lain. Itu tetap kita harus bangun rasa percaya diri kita sendiri. Baik, selanjutnya bagaimana tanggapan Mas Dion atas pendapat teman-teman tadi? Nah, setelah saya dengar itu dan kawan-kawan, memang itu adalah hal yang selama ini saya rasakan. Seperti yang dikatakan oleh tadi, karena tahu nampaknya memang masa harus tak percaya diri, nggak siapa apa dan nggak nilai juga karena seperti itu. Meskipun memang ada itu semua. Yang penting kedepannya nanti memang salah satu langkah yang bisa saya ambil itu memang saya tidak usah mendengarkan ucapan orang lain seperti yang dikatakan oleh Mbak Ova. Nanti setelah itu baru mungkin saya bisa menemukan variabel lain yang bisa mendukung saya agar bisa percaya diri. Oke, itu bagus sih Mas Dion karena udah mengerti permasalahannya, udah memahami, menerima dan mau untuk terus berbenah gitu. Baik, dari kesimpulan permasalahan yang teman-teman alami yaitu kurangnya kepercayaan diri oleh Mas Dion tadi itu bisa diatasi dengan cara mengubah pola pikir, berpikir positif terus, bisa juga dengan cara self mirroring, berkata-kata di depan kaca untuk membangun kepercayaan diri begitu. Jadi dari sesi counseling ini apakah teman-teman sudah paham? Sudah. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak sih, tidak ada sih. Oke, baik. Karena durasi waktunya sudah mencapai 30 menit, jadi kita akhiri dan bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya gitu. Marilah kita tutup sesi konseling pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.